Oke, Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi, kenalin aku Brian Setianto dari KID 1. Di sini aku mau presentasiin aplikasi Arkam aku. Ya ini salah satunya dari tugas UTS dari mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi. Jadi di sini aku akan bakal jelasin gimana cara kerja berdasarkan Entity Relationship Diagram (ERD) atau sequence diagramnya itu kayak gimana. Jadi ini salah satunya yaitu aku ciptain, salah satunya adalah app Arkama atau kepanjangannya Arsip Keluarga Cemara kayak gitu. Bentar. Oke, dari latar belakang dulu. Jadi app Arkama ini aku rancang untuk membantu eh, beberapa keluarga itu menyimpan dan mengelola arsip digital secara aman dan terstruktur. Karena ini latar belakangnya gak jauh-jauh dari apa yang aku perhatikan aja sih, yaitu di sekitar rumahku alias di rumahku sendiri. Kalau misal masalah arsip digital tuh masih banget kurangnya, dan kita itu masih kececer gitu loh buat arsipnya. Jadi karena hal tersebut aku prihatin dan aku mutusin bikin sebuah aplikasi. Jadi ya kayak aku breakout aja sendiri, dan ini tuh kayak aplikasi yang aku kembangin berdasarkan naluri aku dan juga menurut kebutuhanku sebagai eh, pelajar arsip informasi digital dari Universitas Erlangga tentang bagaimana cara menanggulangi atau solusi untuk arsip keluarga itu biar gampang diakses gitu loh. Soalnya kita kan kalau misal daftar kuliah atau apa itu kadang juga kan perlu kayak data ulang ini ya ulang itu perlu pakai kakak yang dokumen, habis itu akta dan sebagainya itu kan semuanya pastinya dalam bentuk format PNG, JPG atau gimana, yang intinya pastinya itu dokumen online. Jadi itu hitungannya digitalisasi biar kita nggak kayak ribet gitu loh nyarinya. Jadi ini aplikasinya aku bikin ya biar ini ada arsip penting yang tercecer atau rusak itu tidak terjadi ya, kalau misal ada kegiatan apa kayak bencana alam atau gimana pun itu. Dan juga gak semua anggota itu kan punya akses ke dokumen vital ya. Jadi ini juga nanti aku kasih batasan-batasan, dengan salah satunya aku memiliki kayak beberapa faktor, dan juga aktornya itu ada pengawas, pencipta, sama user. Jadi di sini aku buatin sistem yang aman tapi tetap dengan bentuknya itu kayak kolaboratif. Jadi setiap anggota bisa bekerja sama dengan dua diagramnya, yaitu nanti di sini yang akan dibahas pastinya ERD-nya dan juga sequence diagram yang menunjukkan alur langkah demi langkah interaksi pengguna dan sistem itu kayak gimana gitu. Oke, masuk pada gambaran umum secara entitas. ERD overview-nya itu ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi ini ada aku bikin 7 entitas. Salah satunya ada pencipta, pengawas, user. Itu sebenarnya kayak golongannya tuh, hitungannya tuh kayak satu keluarga gitu guys. Jadi satu anggota keluarga itu nanti isinya yaitu pencipta, pengawas, sama user. Ini maksudnya apa sih? Nah, pencipta itu kayak yang membuat ekosistem keluarga dan menata sandi. Jadi kayak kalau misal kita hitungannya itu aku ibaratin dari G Drive ya. Itu kan kita kan bikin folder, habis itu kan nanti bisa kolaborator kan sama akun lain. Nah, pencipta ini salah satunya yaitu dia bikin folder utama dari sebuah aplikasi ini. Jadi nanti dia bakal bikin ekosistem dari keluarganya sendiri, klasifikasinya kayak gimana itu tergantung sama dia. Ini aku harapkan kalau bisa sih kalau yang pencipta ini bisa jadi dari orang yang paling ngerti tentang IT dan juga tentang klasifikasi arsip. Salah satunya mungkin anak yang paling tua yang kuliahnya di sini, atau mungkin orang tua yang utungannya udah ngerti dan juga melek sama teknologi. Jadi ini pencipta dibikin untuk orang yang paling paham lah buat teknologinya itu gimana. Nah, habis itu pencipta ada pengawas. Pengawas ini hitungannya aku bikinnya itu orang tua ya guys. Kenapa sih? Karena arsip vital itu kan hitungannya kan agak sensitif ya buat dipakai, dan nggak bisa dikelola sembarangan dong. Dan ini pastinya kalau misal mau mengelola arsip vital itu harus pakai izin orang tua. Jadi kayak orang tua itu harus tahu gitu loh kita itu pakai itu buat apa. Jadi mengapa di sini aku ada entitas namanya pengawas, karena ini tuh aku gambarin sebagai orang tua yang pastinya memberikan verifikasi ini kira-kira diizinin nggak ya dipakai ini, dan kira-kira purpose-nya itu buat apa kayak gitu. Nah, untuk user, ini hitungannya pastinya yaitu anggota. Jadi kayak setiap anggota kecuali dari orang tua atau yang punya wewenang dan hak itu adalah user. Jadi yang hitungannya ya udah dia ngupload aja, bikin dokumennya apa aja di sini. Ya kayak kita sendiri sebagai anak pastinya kan punya banyak dokumen. Jadi
langsung ngupload sesuai dengan klasifikasi yang dibikin sama pencipta tersebut kayak gitu. Terus ini ada ekosistem. Ekosistem ini tuh kayak hitungannya tuh kayak database atau mungkin bisa juga disebut apa namanya metadata ya guys. Jadi kayak wadah utama tempat semua anggota dan juga arsip tersimpan. Jadi ekosistemnya tuh bener-bener ini tuh kayak satu folder itu isinya ada 3 user kan, tadi ada pencipta, pengawas, sama user atau 3 anggota, satu anggota gitu. Habis itu nanti di dalam folder itu juga pasti mereka udah ada juga isinya yaitu arsip-arsipnya. Jadi kayak penjembatan lah antara ini dengan ini ya gitu. Ini juga pernah dijelasin sih sama Mas Dimas kayak gitu. Maaf ya kak kalau misal aku lupa nama. Terus habis itu ada entitas keempat, kelima ya, kelima yaitu ada arsip. Arsip ini pastinya di sini bentuknya udah bukan born digital sih, lebih ke digitalisasi dari dokumen digital yang bisa bersifat itu pribadi atau vital. Nah, balik lagi yang pribadi itu pasti diupload oleh user, pengawas, pencipta itu pasti bisa upload pribadinya masing-masing. Tapi untuk yang arsip vital itu nanti pastinya yang upload yaitu dari pengawas. Karena nanti yang ngelola arsip vital itu pengawas dan juga yang memberi izin aksesnya juga pengawas kayak gitu. Lanjut yaitu ada verifikasi akses. Verifikasi akses ini aku ciptain buat yaitu tadi karena biar vitalnya itu gak diakses secara semena-mena atau mungkin kayak terserah dan mungkin bisa aja nanti tiba-tiba anaknya pakai BPKB dan sebagainya buat pinjol atau gimana. Makanya ini diberi apa namanya tuh kayak verifikasi atau izin akses biar nggak semuanya bisa akses secara langsung dan keseluruhan. Terus langsung di bagian terakhir ada notifikasi, yaitu catatan aktivitas dan pemberitahuan kepada seluruh anggota. Ini notifikasi ini aku bikin karena kalau misal eh, kita itu mau pakai sesuatu biar orang-orang rumah itu biar tahu gitu loh. Oh, hari ini ada yang pakai ini, kira-kira ada kegiatan apa nih. Jadi kayak komunikasi di dalam rumah itu biar lebih apa ya namanya tuh, lebih lancar gitu loh. Soalnya kan kalau misal kita nggak tahu kalau misal arsip vital itu dipakai kan kayak gimana gitu kan, sebagai kita yang hitungannya satu anggota keluarga harusnya kita kan saling terbuka. Maka dari itu notifikasi ini pasti aku bikin biar kalau misal ada orang yang pakai arsip vital, misal ya kakaknya ada yang pakai BPKB rumah buat apa namanya jaminan buat KPR atau gimana, itu biar bisa tahu semua satu anggota itu kayak arsip ini telah dipakai oleh user ini dengan tanggal berapa, terus habis itu jam berapa, dengan sesuai verifikasi dari pengawas kayak gitu. Oke, lanjut aja langsung di apa namanya gambaran ERD-nya ya guys, biar gak lama-lama. Oke, pertama yaitu ada pembuatan ekosistem. Nah, ini yang pastinya yang bikin yaitu dari pencipta. Balik lagi di sini ya guys, ada pencipta. Nih, oke. Jadi di sini pencipta akan membuat ekosistem baru yang disebut nanti terserah sih dia namanya apa. Buat kalau folder utamanya itu bisa dibuat keluarga Cemaras Brian Uhuy atau apapun terserah. Kemudian langsung dikasih sandi juga di sini. Sandinya itu pastinya ini yang bikin juga dari pencipta, makanya kalau bisa yang pencipta itu beneran orang yang bukan asal-asal, jadi yang bener-bener ngerti dan uh, konsekuen lah sama apapun itu, soalnya yang megang itu dia nanti. Terus habis itu nanti data setelah dibuat pastinya nanti data itu akan disimpan ke tabel ekosistem. Jadi kayak apa namanya foldernya itu tadi yang berisi nama dan juga sandinya nanti akan kesimpan jadi satu ekosistem dan akan dikaitkan dengan ID underscore pencipta kayak gitu. Jadi penciptanya langsung masuk tuh di ekosistem, ada ID sama dengan pencipta dengan namanya, usernya itu apa. Lanjut yaitu pencipta dapat menambahkan anggota dan memberikan peran. Jadi habis pencipta bikin ekosistem, habis itu dia invite anggota-anggota lain seperti ibunya atau mungkin orang tua invite anak-anaknya buat masuk ke ekosistemnya. Terus habis itu ya udah mereka bagi-bagi tugas, ada yang hitungan jadi pengawas, yaitu kalau misal ini ayah yaitu yang ngasihin ke istrinya sebagai pengawas. Kalau misal ini tuh anak pasti ngisinya kedua orang tuanya nanti jadiin pengawas. Habis itu adik-adiknya nanti jadiin user atau anggota biasa kayak gitu. Nah, ini ada makna hubungan relasinya yaitu pencipta ke ekosistem yaitu one to many, yang dimana pencipta itu hanya bisa bisa mengakses banyaknya ekosistem. Jadi kayak bikin banyak folder gitu, bisa bikin folder habis itu subfolder. Terus ekosistem ke anggota
eh, pengawas atau user itu one to many juga. Jadi kayak satu ekosistem itu bisa ngakses satu anggota kayak gitu. Oke, lanjut, yaitu di pengelolaan arsipnya. Nah, ini pengelolaan arsip itu hitungannya kayak mulai dari seperti yang kita ketahui dalam hidup arsip itu ada yang ini ya, arsip itu ditaruhnya itu di upload dulu. Habis itu setiap anggota dapat membuat arsip baru, yaitu dengan salah satunya yaitu pengawas ngasih arsip digital vitalnya keluarga, jadi akte, surat tanah, sebagainya itu diupload. Terus habis itu user ngupload arsip pribadinya. Habis itu nanti akan disimpan dan dengan apa namanya itu, kalau misal di metadatanya tuh kayak ada ID underscore pemilik dan juga ID underscore ekosistem. Jadi nanti biar tahu gitu loh, ini tuh di mana ekosistemnya, di mana di folder berapa. Kalau misal ini kan biasanya kita klasifikasi itu kan ada yang namanya arsip pendidikan, arsip apa ya namanya, arsip pribadi, dan juga arsip apa aja terserah sama dia yang bikin, nanti biar tahu dan ini pemiliknya siapa kayak gitu. Lanjut, abis itu arsip vital akan diminta aksesnya oleh anggota lain. Nah, ini kalau misal tiba-tiba in case nih ya, ada orang yang pengen minjem. Jadi kayak misal anak nih butuh buat daftar KIPK, itu kan butuh KTP orang tua. Nah, itu bisa minta ke pengawas, minta data pribadinya itu gimana. Habis itu nanti ya balik lagi di verifikasi dulu baru dapat izinnya dan anak bisa akses arsip dari orang tuanya tersebut. Kayak gitu. Makna hubungan relasi, ada pengawas atau user ke arsip itu one to many, karena satu user itu bisa mengakses banyak sekali arsip karena dia itu bisa ngupload banyak arsip, sedangkan satu arsip itu gak bisa dimiliki oleh semuanya karena kan itu kan pribadi ya guys. Tapi itu ekosistem ke arsip itu juga hitungannya ekosistem bisa mengakses banyak arsip karena satu folder itu bisa berisi banyak sekali arsip kayak gitu. Lanjut, ada izin akses arsip. Jadi di sini user itu akan memilih arsip vital. Terus habis itu ini tuh kalau misal in case-nya dia itu mau pinjem surat tanah gitu ya. Jadi nanti user kita sebagai anak bakal minta apa namanya tuh kayak ke orang tua, Pak, kita mau pinjam ini dengan alasan ini. Terus habis itu ya udah, nanti sistem bakal ngirim permintaan ke tabel verifikasi akses. Nah, nanti pengawas itu nanti bakal dapat notifikasi kayak meninjau lah. Habis itu permintaannya ditimbang, terserah dia mau setuju atau kalau misalnya setuju nanti akan muncul notifikasi. Kalau disetujui nanti misalnya bakal akses ini telah arsip ini telah diakses oleh ini dengan tanggal berapa dan jam sekian gitu. Jadi ini ada sistem memperbarui status verifikasi yang alias itu setelah dapat persetujuan atau tujuan atau penolakan, nanti sistem akan memberikan verifikasi terbaru ke kita tentang apakah permohonan kita ditolak atau enggak kayak gitu. Ini ada ini makna hubungan relasi, ada pengawas ke verifikasi user. Ini many to many karena sebagai penyebatan antara user dan pengawas ini, karena kan satu user ini bisa pinjem aja berapa banyak kan, nggak cuma satu doang. Makanya kita kasih verifikasi sebagai penyebatan antara pengawas sama user kayak gitu guys. Terus habis itu arsip ke verifikasi akses itu satu one to many karena satu arsip bisa punya banyak verifikasi akses kayak gitu. Karena nanti kalau usernya minjemnya itu lebih dari satu arsip, oh ya gitu pokoknya. Lanjut ke pemberitahuan aktivitas notifikasi. Jadi ini tuh kalau misal udah tadi di verifikasi, ini masuk di bagian notifikasi. Jadi setiap aktivitas penting, jadi ada upload, approve, tolak, itu semuanya akan dicatat sama sistem. Ini agak mirip, agak nyinggung sama blockchain dari keamanan yang sebelumnya. Karena ini aku juga bikin biar semua orang itu kayak semena-mena gitu loh guys. Jadi kayak biar tahu kalau misal arsip keluarga dipakai kayak gitu. Jadi komunikasinya bisa dua arah. Habis itu ada sistem penyimpanan aktivitas ke tabel notifikasi. Jadi habis ini setiap aktivitas penting itu di approve atau apapun itu, nanti sistem akan menyimpan aktivitas tersebut ke tabel notifikasi. Nah, habis itu baru notifikasi ini bakal ngirim ke semua anggota keluarga. Jadi semua orang di rumah itu tahu kalau misal ini bakal ngupload aplikasi arsip apa, habis itu ini bakal ngakses arsip apa dan juga sebagainya kayak gitu. Dan makna hubungan relasinya ada arsip ke notifikasi one to many, anggota notifikasi ke notifikasi itu ada one to many juga. Oke, tadi kan udah dijelasin secara ERD.
Sekarang kita ke sequence, aku lupa sebutnya gimana, ya udah pokoknya itu sequence diagramnya kayak gimana. Yang pertama kita balik lagi ke pembuatan ekosistem. Ya balik lagi seperti yang kita jelasin, yang aku jelasin tadi dari awal. Kalau misal pencipta itu pastinya membuka aplikasi dengan klik membuat ekosistem, yang dimana itu hitungannya nanti dia terserah mau bikin aplikasinya, arsipnya tuh apa, arsip keluarga apa, keluarga cemara atau sebagainya dengan nama dia atau nama bapaknya atau terserah itu. Terus habis itu nanti dia akan isi nama dan saya di ekosistemnya. Habis itu nanti setelah semua pencipta itu udah ngisi berkas apa namanya nama-nama semuanya tentang klasifikasi arsipnya, nanti dia akan ngirim, sistem itu bakal nyimpen ke database kayak gitu. Terus habis itu baru karena udah disimpan, akhirnya pencipta nanti dapat mengundang anggota kayak gitu. Lanjut untuk anggota yang udah bergabung. Jadi anggota yang mau bergabung itu nanti kan dia udah dapat apa namanya kayak kode undangan nih. Jadi nanti dia itu login ke aplikasinya. Habis itu nanti login ke aplikasi, nanti dia itu udah muncul, Anda telah diundang ke aplikasi, klasifikasi ya, ekosistem keluarga ini gitu dengan nama dia itu. Terus ya udah nanti dia tekan invite atau gabung ekosistem. Habis itu dia masukin sandi ekosistem yang jelas diberikan oleh kakak atau mungkin ayah yang bikin, ya pokoknya pencipta tadi buat kayak gitu. Nanti dia bakal masuk kalau misal sesuai dan valid, nanti masuk dan sistem akan memverifikasi sandi. Jika benar akan ditambahkan, jika tidak maka akan terlempar. Karena ini pastinya menghindari dari orang-orang penyusup yang pengen masuk ke arsipnya ya guys. Jadi hitungannya itu pasti minta dari penjoinan, dan juga setelah join itu harus ada sandinya biar gak ada itu yang namanya kayak ke apa namanya gak sengaja ke invite dari ke orang lain kayak gitu. Habis itu pencipta akan membagi peran ke setiap anggota. Balik lagi, pencipta nanti akan ngasih anggota itu perannya masing-masing, ada jadi pengawas dan juga user. Pengawas buat orang tua, user buat anak, adik, kakak atau sebagainya kayak gitu. Lanjut, ada pengunggahan arsip. Balik lagi, ini sebenarnya kayak keulang-ulang ya, udah gak apa-apa. Ada anggota memilih menu unggah arsip. Jadi nanti dia waktu di folder nanti dia kan udah masuk ke namanya itu ekosistem utama, yang dimana ya kalau misal kita sebut kalau di klasifikasi namanya font. Habis itu ada subfont, subseries, series, dan juga habis itu ada berkas kan. Nah nanti dia itu nyesuaiin sama apa yang dibikin sama pencipta tadi. Kalau misal dia mau masukin data pribadinya dia tentang apa namanya pendidikan dia, ya udah dia harus masukin di klasifikasi di bagian sub pendidikan kayak gitu. Habis itu ditekan, dipencet, habis itu dia bikin upload apapun arsip dia tentang pendidikannya. Jadi misal ijazah, habis itu nilai rapot atau apapun itu ditaruh di situ gak apa-apa kayak gitu. Nanti akan ini sistem akan menyimpan arsipnya sesuai dengan ID dan juga di ekosistem mana, alias kayak nanti ada di folder mana dia nyimpen sesuai sama ini tadi. Terus habis itu nanti sistem akan lagi-lagi akan ngirim ke notif ke anggota keluarga. Jadi orang pencipta atau mungkin orang rumah tuh bisa tahu gitu loh kalau misal anaknya itu udah ngupload semuanya. Jadi nggak ada tuh hitungannya kalau misal nanti tiba-tiba suatu saat kalau misal anaknya itu mau daftar, dia itu lupa kalau misal ininya tuh belum diupload. Soalnya nanti waktu ngupload itu orang tua bisa ngingetin ke anak-anaknya, ini ijazahmu belum diupload ke sini nih. Habis kalau enggak kayak ini data pribadimu belum diupload di sini, nanti gimana yo ya, soalnya di notifikasi cuma ada ini aja gitu. Ya udah akhirnya nanti anak itu bisa terkurangi lah apa namanya peluang untuk lupa mengupload arsipnya dia kayak gitu. Ini tuh kayak biar saling ngingetin aja gitu loh guys, karena komunikasi itu penting ya. Balik lagi, lanjut ada permintaan akses arsip. Nah ini tuh permintaan akses itu gak sekedar vital aja, tapi biasanya tuh bisa juga dari pribadi. Tapi ini aku jelasin secara yang paling penting itu pastinya vitalnya ya guys. Soalnya kalau misal mau pinjam arsip vital, kita itu harus minta izin ke orang tua atau pengawas. Jadi user akan memilih arsip vital yang ingin dibuka. Jadi misal mau pinjam kakak, ya udah minta. Habis itu sistem akan membuat data baru, verifikasi status. Jadi nanti
kalau misal dia pinjem kakak, nanti statusnya akan pending dulu, jadi nunggu dapat notifikasi dari pengawas kalau misal pengawasnya approve apa enggak. Kalau udah di approve, nanti pengawas akan membuka dan memberikan perintah persetujuan, dan sistem akan memperbarui status dari pending tadi menuju ke hasil dari setuju atau tidaknya yang tadi ke user. Jadi langsung ditulisnya itu kayak apa namanya, kayak disetujui atau tidak, approve or unapprove kayak gitu. Habis itu ada notifikasi aktivitas ya, balik lagi setiap kegiatan yang kita bikin akan menghasilkan turunan yaitu notifikasi aktivitas, yaitu setelah kegiatan upload izin dan sebagainya, itu sistem akan membuat di tabel data di tabel notifikasi dan juga akan langsung ngirim ke semua anggota biar semua anggota itu dapat notifikasi yang sama. Habis itu anggota bisa melihat detail aktivitas siapa aja, kapan saja, dan arsip mana aja yang telah diupload atau apapun itu kegiatannya. Nah, ini ada hubungan verifikasi dan notifikasi. Jadi karena yang kita tahu tadi, user ke verifikasi akses ini many to many ya guys, karena semuanya itu usernya itu pasti minta izin notifikasi ke pengawas. Pengawas setuju notifikasi ke user dan pencipta. Semua notifikasi hanya berlaku di ekosistem terkait. Jadi hitungannya user ke verifikasi akses itu satu user bisa minta banyak verifikasi banyak. Terus habis itu verifikasi bakal ngasih banyak sekali informasi ke user dengan turunannya atau hasil sebuah kegiatannya itu yaitu sebuah notifikasi. Makanya kenapa kok verifikasi akses ke notifikasi itu one to many, karena nanti setiap satu kegiatan itu akan mendapatkan satu notifikasi, sedangkan satu notifikasi gak bisa dapat banyak semua kegiatan. Jadi hitungannya notifikasi itu didapat dari seberapa banyaknya verifikasi akses yang dilakukan oleh user dan juga pengawas atau apapun itu tadi, dari banyaknya kegiatan tentang penguploadan atau sebagainya kayak gitu. Karena ini tuh balik lagi, notifikasi adalah produk dari verifikasi akses gitu. Lanjut, ini aku kasih contoh lagi. Kalau misal perihalnya aplikasiku ini, aku pengen membuka arsip vital. Misalnya aku surat tanah ya, aku butuh banget surat tanah soalnya lagi ini ngurusin KIPK. Jadi kayak perlulah asetnya itu apa aja yang dipunya. Ya udah, aku minta orang tua buat aku buka aplikasi. Habis itu aku masuk ke klasifikasi arsip vital. Habis itu aku ambil arsip tanah. Nah, habis itu arsip tanah nanti akan muncul namanya yaitu minta akses arsip vital. Nah, itu nanti kita tekan. Nanti setelah kita tekan, sistem akan menyimpan ke verifikasi akses. Jadi nanti habis itu balik lagi seperti yang kita jelasin di ini tadi, yang aku sih yang aku jelasin tadi, nanti dia akan sesnya tuh pending, nunggu verifikasi dari pengawas kayak gitu. Jadi habis itu sistem akan kirim notifikasi juga ke pengawas kalau misal aku minta arsipnya itu untuk kegiatan ini di hari ini jam berapa, tanggal berapa gitu. Habis itu kalau pengawas dibuka, nanti akan klik setuju. Ini aku hitungannya setuju ya guys. Terus habis itu setelah setuju, nanti status pending tadi yang dari verifikasi akses akan langsung dibikin ke data baru. Nah, tadi ini akan memperbarui status dan akan mengirim langsung ke aku sebagai user. Kalau misal aksesku itu setujui, langsung akses telah disetujui, Anda bisa mengaksesnya. Ya udah, aku masuk. Nah, setelah aku masuk, sistem akan memberikan notifikasi hasil ke semua anggota keluarga. Jadi waktu aku masuk buat akses surat tanah tadi, nanti kakakku, ibuku, ayah tadi yang udah ngasih verifikasi tadi, ayah sama ibuku, dan juga kakakku yang lain atau mungkin adikku, itu tahu kalau misal aku pakai atau mungkin akses surat tanah itu. Jadi biar semuanya informasi itu tergambarkan dan juga terbuka begitu. Nah, udah dari penjelasan itu tadi, aku conclusionnya yaitu sekian. Aku ngerancang aplikasi ini karena rencananya app ini aku pengen banget kembangin dan realisasiin secara publikasi untuk membantu masalah arsip digital tentang keluarga, karena udah tahu banget kalau misal keluarga itu kalau misal
apa namanya, pendigitalisasian itu nggak semuanya tahu, apalagi nggak semua keluarga itu melek teknologi gitu loh, karena ada beberapa keluarga itu hitungannya masih minim banget tentang teknologi. Salah satunya juga keluarga aku, ibuku nggak terlalu ngerti tentang dunia internet dan juga aplikasi atau sebagainya. Jadi ini tuh aku bener-bener pengen bikin biar mempermudah. Jadi aku minta tolong buat generasi-generasi muda seperti kita, seperti kalian, aku, kamu, ini kan udah tahu banget tentang teknologi dan udah melek teknologi kan. Soalnya kita kan emang di jalan di apa masa-masa digital gitu ya. Jadi biar tahu gitu loh, orang tua itu bisa termudahkan untuk arsipnya. Kalau misal dia itu amit-amit lah dalam keadaan genting, tiba-tiba dia ada sakit, habis itu kita ngurusin dokumen arsip ke rumah sakit tuh harus bolak-balik, kan nggak mungkin ya guys. Kalau misal hitungannya udah bisa digital dan langsung bisa dikirim, kan lebih enak. Jadi hitungannya tuh lebih tertata, lebih cepat dipakai, dan buat administrasi apapun itu sat set langsung bus gitu. Soalnya sekarang kalau misal kita nggak pakai teknologi itu, justru kita itu tertinggal guys. Jadi kita itu harus melek teknologi, kita nggak boleh terlalu kolot untuk kegiatan teknologi apa masuk, apalagi arsip, karena arsip ini tuh penting banget kalau kalian tahu. Dan ini balik lagi berdasar pengalaman sendiri, ada beberapa peristiwa yang mendorong saya untuk bisa mengakses arsip digital secara cepat, dan saya menemukan ide dari kekeluh kesahanku kayak gitu. Jadi aku berharap banget Arkama ini bisa dikembangin, dan terima kasih untuk telah mendengarkan penjelasanku, terutama kepada dosen mata kuliah arsitektur sistem informasi. Terima kasih udah mendengarkan aku. Jadi ini salah satu aku yang ingin ciptakan Mas. Jadi aku ingin buat aplikasi ini dengan banyaknya arsitektur bisnisnya dan juga lapisan-lapisannya, dan salah satunya ini tadi aku udah rancangin tentang ERD-nya dan setiap kegiatan itu nanti kayak gimana, ke sistem itu nanti gimana. Ini aku ciptain berdasarkan pengalamanku dan juga pemahamanku dari materi-materi yang Mas Dimas sampaikan. Terima kasih banget, karena dari sini aku bisa memiliki ide untuk membuat sebuah aplikasi, dan aku harap kalau bisa mungkin nanti TA atau skripsi bisa aku pakai ini untuk pengembangan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Brian Setianto pamit. Terima kasih.